Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai bab 1 perpangkatan dan bentuk akar sebagai materi lanjutan untuk pertemuan ke-6 dengan pokok bahasan yaitu bentuk akar. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Pak Mas. Baik, kita langsung ke pembahasan. Kita mulai dari kompetensi dasar. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Menjelaskan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Nah, bilangan dasar pangkat 2 dan 3. Nah, kita mulai dari pangkat 2. 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 8 pangkat 2 sama dengan 64, 9 pangkat 2 sama dengan 81, dan 10 pangkat 2 adalah 100. Nah, untuk bilangan pangkat 2, nah kita perhatikan di sini. Yang satuannya 0 yaitu bilangan pokok 0 dan bilangan pokok 10. 0 pangkat. Kemudian yang satuannya 1 yaitu yang perpangkatan 1 pangkat 2 dan 9 pangkat 2. Yang bilangan satuannya 4 yaitu bilangan pangkat 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Selanjutnya bilangan pangkat 2 yang satuannya 9 yaitu 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Kemudian dilanjut dengan bilangan pangkat 2 yang satuannya 6 yaitu 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Kemudian satu-satunya yang satuannya 5 hanya 1 yaitu 5 pangkat 2. Nah, ini nanti adalah dasar untuk menentukan akar kuadrat ya, yang bilangannya lebih besar untuk menentukan bilangan puluhan dan satuannya. Nah, kemudian berikutnya yaitu bilangan pangkat 3. Nah, 0 pangkat 3 0, 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, pada perpangkatan 3, nah ini punya ciri khas juga, antara lain yaitu yang satuannya ganjil. Nah, satuannya ganjil 1. Nah, 1 itu dari 1 pangkat 3. Kemudian satuannya ganjil lagi 27, satuannya adalah 7, bilangannya 3 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya ganjil juga. Kemudian 125 yaitu 5 pangkat 3, satuannya ganjil, bilangan pokoknya juga ganjil. Kemudian 343, nah, satuannya 3 yaitu ganjil, bilangan pokoknya yaitu 7 pangkat 3. Kemudian 729, satuannya 9 yaitu ganjil, bilangannya yaitu 9 pangkat 3, bilangan pokoknya 9. Kemudian yang bilangan genap, yang satuannya bilangan genap adalah 8. Nah, 8 kita peroleh dari 2 pangkat 3, bilangan pokoknya 2. 64, 4 pangkat 3, bilangan pokoknya 4. 216, satuannya 6, bilangan pokoknya yaitu 6 juga, 6 pangkat 3. Kemudian 512, satuannya 2 ya,
kemudian diperoleh dari 8 pangkat 3, satuannya 8 bilangan genap juga ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau satuannya genap, maka bilangan pokoknya adalah genap. Kemudian ada yang unik lagi. Nah, kita lihat di sini, 3 pangkat 3 27. Nah, 2 tambah 7 itu 9. Nah, jadi bilangan pokoknya yaitu 3. Kita cari lagi yang jumlahnya 9. 216. 2 ditambah 1 ditambah 6, jumlahnya 9. Ya, itu diperoleh dari 6 pangkat 3. 6 adalah kelipatan dari 3. Nah, kemudian 729. 729 ya, 7 tambah 2 9, 9 tambah 9 18 ya. 18 itu merupakan kelipatan dari 9 ya. 1 tambah 8 juga 9 juga kan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau bilangan yang dijumlahkan hasilnya 9 atau kelipatan 9 di sini, maka bilangan pokoknya dari pangkat 3 itu adalah kelipatan 3, yaitu 9. 9 itu kelipatan 3. Nah, jadi untuk lebih spesifiknya ya, kalau yang bilangan yang jumlahnya itu 9 gitu ya, yang jumlahnya 9 untuk pangkat 3, nah, itu merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3 berapa sih? 3, 6, 9. Nah, itu nanti untuk membantu dalam perpangkatan 3 ya, perpangkatan ya, untuk bilangan pangkatnya 3 ya, untuk dalam bilangan yang lebih besar begitu. Kemudian untuk pangkat 3 juga kita harus dihafal juga ya untuk dasar ini, karena nanti akan kita pakai ya. Oke, lanjut. Mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, misalnya akar 5. Nah, kalau kita perhatikan akar 5 ini berarti antara akar 4 dan akar 9, yaitu pasti hasilnya adalah 2 koma. Nah, komanya kita peroleh dari sini. Akar 5 diantara akar 4 dan akar 9. Nah, akar 5 sama dengan 2. Kemudian pecahannya adalah 5 kurang 4. 5 dari mana? Dari akar 5. 4 dari mana? Dari akar 4 di atas. Kemudian dibagi dengan 9. Dari akar 9 itu dikurangi 4. Hasilnya adalah 21/5. Nah, sehingga kalau kita cari dengan bilangan bulatnya yaitu 2,2. Oke, lanjut. Nah, akar 7. Akar 7 berarti masih di antara 2 koma, karena belum nyampe ke 9 ya, antara 4 dan 9, sehingga akar 7 di antara akar 4 dan akar 9. Dengan demikian akar 7 sama dengan 2. 7 min 4 per 9 min 4 sama dengan 23/5, atau akar 7 sama dengan 2,6. Lanjut berikutnya akar 30. Nah, akar 30 itu berarti antara akar 25 dengan akar 36. Nah, kan gitu. Nah, dengan demikian akar 30 sama dengan 5. 30 min 25 per 30 min 25 sama dengan 5 per 11 ya, kira-kira akar 30 5,45. Nah, berikutnya akar 200. Akar 200. Nah, ini berarti antara akar 196 dan akar 225, yaitu akar 14 dan 15. Dengan demikian akar 200 sama dengan 14. 20 min 196 per 225 min 196. Hasilnya adalah 14 4 per 29 atau 14,14. Oke, nah sekarang soal cerita. Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm² untuk membuat taplak meja. Nah, untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Berarti
kita misalkan dulu panjang sisi kain A cm, kemudian A kali A sama dengan A kuadrat sama dengan 14.400. Nah, berarti kita nyari nilai A nya dulu, yaitu nilai sisinya, sisi persegi panjang sisi persegi tadi, yaitu A sama dengan akar 14.400. Dengan cara bagaimana? Akar 14.400 itu sama dengan akar 144 kali 100. Nah, kemudian akar 144 adalah 12, akar 100 adalah 10, sehingga A sama dengan 120 cm. Nah, sisinya sudah ketemu. Dengan demikian, keliling taplak meja itu adalah 4 kali sisi, yaitu 480 cm. Rendah yang diperlukan berarti 480 cm. Kemudian berikutnya, mendapatkan akar pangkat n dari suatu bilangan. Nah, akar 780 akar kuadrat dari 784. Nah, kita di situ ada 3 angka ya. Kemudian kita hitung dari satuannya 1, 2. Nah, dibatasin 1, 2. Yang ketiga adalah 7. Nah, akar kuadrat dari 7 adalah 2, sekian. Nah, karena 7 itu lebih dari 4, akar 4 itu 2, titik-titik. Di sini yang diperlukan adalah angka 2-nya, nanti sebagai puluhan. Kemudian kita akan mencari angka satuannya dengan cara pangkat 2 yang satuannya 4 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita dapat angka 2, atau 8 pangkat 2 sama dengan 64. Nah, kalau kita lihat satuannya 4, jadi kemungkinannya yaitu satuannya 2 atau 8 sebagai satuan. Nah, dengan demikian bilangan yang mungkin adalah 22 atau 28. Kita uji dua bilangan tersebut. 24 kali 24 sama dengan 576. Nah, berarti tidak sama dengan 784, berarti ini bukan jawaban. Dengan demikian pasti jawabannya yang satunya, yaitu 28 kali 28, 784. Dengan demikian akar 784 itu sama dengan 28. Kemudian nomor berikutnya, akar 1156 A pangkat 2. Kembali lagi kita hitung dari satuan 1, 2. Berarti kita dapat angka 11. Akar 11, akar kuadrat dari 11 itu adalah 3, sekian. Nah, kita perlunya angka 3-nya, sebab akar kuadrat dari 11 itu kan berarti lebih dari akar 9. Makanya di sini 3, sekian, 3 ini sebagai puluhan. Kemudian kita akan mencari satuannya dengan cara bagaimana? Pangkat 2 yang satuannya 6 adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 itu satuannya 6. Bilangan pokoknya berarti 4. Atau 6 pangkat 2 yaitu 36. Ya. Nah, bilangan pokoknya 6, berarti 4 atau 6 ini sebagai satuan. Berarti kemungkinan angkanya itu 34 atau 36. Nah, kemudian kita uji satu persatu. 34 dulu. 34 kali 34 sama dengan 1156. Nah, ini udah ketemu berarti. Nah, berarti bilangannya adalah 34 yang akan kita pakai. Sedangkan 36 kali 36 1296. Dengan demikian akar 1156 A kuadrat adalah 34A. Oke, silakan nanti kalian ulang-ulang lagi ya video ini kalau kalian masih belum paham ya, supaya kalian tahu ya bagaimana cara untuk mendapatkannya. Lanjut nomor berikutnya, akar pangkat 3 dari 64. Nah, gampang ya, belakangnya genap, kita coba 2 ya. Nah, jadi perpangkatan 2 dengan bilangan pangkatnya 3. Coba kalau 2 kan
2 kali 2 kali 2 8. Oh, berarti bukan 4. Nah, coba kita 4 kali 4 kali 4 pangkat 3 64. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, seperti itu. Akar pangkat 3 dari 729. Nah, kalau akar pangkat 3, nah kita ngitungnya itu 3 angka dari satuan. 1 2 3, berarti ini angka satuan ya. Berarti ini bilangan dasar ya. Nah, yang kalau kita hitung 7 tambah 2 9, 9 tambah 9 18. Oh, berarti 18 itu kelipatan 9, pasti berhubungan dengan faktor 9 ya, dengan faktor 9. Atau faktor 3 atau faktor 6. Tapi kita coba kalau 3 kan berarti nggak mungkin. 3 kali 3 kali 3 27 gitu kan. Kemudian ini lebih dari 5 kali 5 kali 5 120, lebih dari ini ya. Kalau 6 nah ternyata di sini adalah 9 kali 9 kali 9 729 ya. Nah, dengan demikian akar pangkat 3 dari 729 adalah 9 ya. Jadi triknya seperti itu. Kalau jumlahnya 9 gitu, 7 tambah 2 tambah 9 itu jumlahnya kelipatan dari 9. Nah, kalian bisa pakai acuan itu 3 ya, 6 atau 9 ya. Tapi rata-rata itu ya nanti kelipatannya dengan 9, karena kalau 3 nggak mungkin 27. Oke, lanjut. Akar pangkat 3 dari 512. Nah, ini juga bisa dihitung dengan cara begini. Ini masih bilangan pangkat 3 yang pokok. Yang satuannya 2. Nah, yang satuannya 2 terus ini genap. Nah, kalau 2 nggak mungkin. Kalau 4 nggak mungkin. 4 6. Nah, 6 kali 6 36. 36 itu kan satuannya 6 gitu kan. Nah, satuannya dikalikan lagi dengan 6 kali 6 36. Satuannya 6, padahal di sini 2, nggak mungkin. Nah, oke, sekarang 8 kali 8 64 ya kan. Berarti satuannya 4 dikalikan dengan 8 ya. 4 kali 8 32. Satuannya 2. Nah, jadi kita pakai 8. Nah ya, 8 kali 8 kali 8. Nah, kalian bisa hitung ya dengan oret-oretan, hasilnya adalah 512. Oh, dengan demikian akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, 216. Nah, akar pangkat 3 dari 216 berarti satuannya 6, terus bilangannya genap. Karena 3 angka, berarti ini adalah bilangan dasar antara 1 sampai 9. Nah, kita yang belakangnya 6. Yang belakangnya 6 itu berarti 6 kali 6 36. 36 kali 6 36. Jadi satuannya aja yang dikalikan. Sekali lagi ya. Kan ini ada tiga bilangan. A kali A. Misalnya di sini 6 kali 6 36. Satuannya berarti 6. Satuannya dikalikan dengan 6 lagi. Berarti sama dengan satuan 36 juga. Satuannya 6. Oh, berarti kita coba 6. Nah, kayak gitu. 6 kali 6 kali 6. Hasilnya ternyata adalah 216. Dengan demikian akar pangkat 3 dari 216 adalah 6 ya. Kemudian nah ini akar pangkat 3 dari 1331. Nah, yang pertama, kalau akar pangkat 3 nah bilangannya lebih dari 3, berarti kita bilangan ini pasti puluhan gitu. Kita cari puluhannya dulu, yaitu akar pangkat 3 dari 1 adalah 1 ya. Kemudian kita akan cari satuannya. Bilangan pangkat 3 yang satuannya 1 adalah 1 pangkat 1 sebagai satuan. Dengan demikian
11 kali 11 kali 11. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 1331 adalah 11. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 2197. Nah, berarti akar pangkat 3 dari 2. Nah, akar pangkat 3 dari 2 ya berarti 1 ya. Maka pokoknya kalau 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masih 1. Tapi kalau 8, 9, 10, 11 sampai 26, nah itu baru 2. Nah, akar pangkat 3 dari 2 adalah 1, titik-titik yang kita pakai satunya sebagai puluhan. Kemudian kita akan mencari satuannya. Satuannya di situ tuh 7. Ya, bilangan pangkat 3 yang satuannya 7 berapa ya? Nah, kan seperti itu. Yang satuannya 7. Nah, yang satuannya 7. Nah, ternyata di sini adalah 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, berarti 3 sebagai satuan. Nah, jadi bilangan pokoknya yang kita pakai ya, bilangan pangkat 3 yang satuannya 7 adalah 3 pangkat 3. 3 bilangan pokoknya yaitu 3 sebagai satuan. Dengan demikian puluhannya 1, satuannya 3. Nah, berarti 13. Dengan demikian akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan 13. Oke, lanjut. Akar pangkat 3 dari 15.625. Nah, akar dari 15.000, akar bilangan akar pangkat 3 dari 15, maaf, adalah 2. Kok 2, Pak? Iya, akar pangkat 3 antara berarti kalau 2 itu kan berarti 15 itu kan berarti mulai dari 2, kalau 2 kali 2 kali 2 kan 8. Berarti kalau lebih dari 8 ya sampai kurang dari 27 itu masih 2, makanya 2 ini sebagai puluhan. Kemudian satu-satunya akar pangkat bilangan pangkat 3 yang satuannya 5 adalah cuma 5. Berarti bilangan pangkat 3 yang satuannya 5 adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Nah, berarti bilangan pokoknya 5 sebagai satuan. Dengan demikian akar pangkat 3 dari 15.625 sama dengan 25. Nah, akar pangkat 3 dari min 19.683 ini hasilnya adalah min. Kemudian akar pangkat 3 dari 19 itu akar pangkat 3 dari 19 itu berada di antara akar 8 dan akar 27. Berarti kisarannya adalah min 2, nah, bilangan akar pangkat 3 dari min 19 adalah min 2, titik-titik. Min 2 sebagai puluhan. Bilangan pangkat 3 yang satuannya 3 adalah 7 pangkat 3, 343. Nah, 7 sebagai satuan. Jadi hasilnya adalah akar pangkat 3 dari min 19.683 adalah min 27. Nah, Bapak ingatkan lagi ya. Jadi bilangan dasar pangkat 3 dan pangkat 2 harus kalian pahami betul ya. Kalau perlu dihafal karena itu nanti akan dipakai seterusnya ya, begitu. Nah, sekarang masih akar pangkat 3 dari 46.654. 46 berarti itu 27 antara akar 27 dan akar 64. Nah, berarti di sini sudah masuk ke 3 ya. 27 kan berarti akar pangkat 3. Nah, berarti bilangan akar pangkat 3 dari 47 adalah 3, titik-titik yang dipakai 3 sebagai puluhan. Belakangnya 6 ya. Akar pangkat 3 yang belakangnya 6. Nah, yang belakangnya 6 itu yaitu ya 6 sendiri. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Yang dipakai adalah bilangan pokoknya yaitu 6. Dengan demikian akar pangkat 3 dari 46.656 adalah 36. Oke. Nah, sampai di sini dulu video kali ini ya. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini,
Silakan like serta share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.